Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil unsur-unsur berita. Ini adalah cover buku Bahasa Indonesia kelas 8. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai saja. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks berita. Pernahkah kalian mendengar, menonton, atau membaca informasi terkait dengan suatu peristiwa? Jika iya, itulah yang disebut dengan berita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan berita? Baiklah, ikuti terus sampai selesai. Pembahasan tentang berita ada di bab 1A, menentukan unsur-unsur berita, B, meringkas dan menyimpulkan berita, C, menemukan struktur dan kaidah berita, D, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Namun kali ini yang akan kita pelajari adalah yang A saja. Yang lain masih untuk pertemuan berikutnya. Yang kita bahas adalah A, menentukan unsur-unsur berita. 1. Unsur-unsur berita. Halaman 3. A. Menentukan unsur-unsur berita. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian berita. 2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Apa itu berita? Berita adalah suatu informasi berupa fakta yang disampaikan oleh seseorang, baik melalui media cetak atau elektronik, dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Pembahasan tentang unsur-unsur berita, buka buku paket halaman 3. Silakan dengarkan rekaman berikut. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Sekarang kita akan berbicara mengenai unsur 5W 1H. Yang pertama adalah unsur what. Peristiwa apa yang terjadi? Misalnya padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, who. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Misalnya truk-truk pengangkut barang non-sembako. Where. Di mana peristiwa terjadi? Misalnya di pelabuhan penyeberangan Merak. When. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran. Why. Kenapa atau mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal yang telah ditentukan. How, bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Kegunaan berita bagi pelajar adalah dapat digunakan untuk menambah wawasan pelajar dalam berbagai bidang, tergantung berita apa yang pelajar itu belajar serta dipelajari. Dengan rajin membaca berita akan membantu untuk menambah wawasan mereka. Sumber-sumber informasi lesan meliputi siaran televisi, siaran YouTube, seminar, ceramah atau pidato, rekaman suara, siaran radio, diskusi, dan acara debat. Kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah informasi yang disampaikan pada televisi dapat berupa gambar dan suara, sementara informasi pada radio hanya berupa suara saja. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencakup peristiwa-peristiwa terkini dan peristiwa-peristiwa aktual. Peristiwa terkini adalah
peristiwa atau kejadian yang baru saja terjadi. Contoh, headline news pada TV atau radio. Headline news menampilkan berita-berita yang baru saja terjadi dan menjadi bahan pembicaraan. Peristiwa aktual adalah peristiwa atau kejadian yang sedang menjadi pembicaraan orang banyak. Peristiwa aktual belum tentu peristiwa terkini atau terbaru. Bisa jadi peristiwa lama yang muncul lagi. Contoh, pada berita-berita lama yang menjadi trending topik karena ada berita terkini yang mirip dengan berita lama. Demikianlah anak-anak pembahasan materi pada hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Dan sebagai umpan balik, kalian kerjakan kegiatan 1.1 buku paket halaman 2, yaitu kegiatan 1.1. Perhatikan baik-baik. 1. Yang dimaksud dengan berita adalah 2. Kegunaan berita bagi pelajar. 3. Sumber-sumber informasi lesan meliputi. 4. Kelebihan informasi yang disampaikan melalui televisi dibandingkan dengan radio adalah. 5. Macam-macam informasi yang disampaikan melalui radio atau televisi mencangkup. Baiklah anak-anak, untuk tugas cukup ditulis di selembar kertas. Kemudian jangan lupa tulis nama, kelas, dan tanggal. Lalu dikumpulkan ke sekolah pada hari-hari yang telah ditentukan. Begitu ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun kalian hanya di rumah saja belajarnya. Ayo, semangat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.